tersebut ya. Jadi penambahannya yang pertama adalah setiap kohor jangan lupa, kan di sini kan ada di teman-teman di desa, teman-teman di Puskesmas Carenang buat kohornya itu per posyandu atau satu desa langsung dibuat. Langsung ya kebanyakannya ya. Enggak per pos Sekarang kalau di desa itu sih nggak jadi masalah, itu kan teknik ya, teknik teman-teman untuk mempermudah. Silakan seperti apa, mau dibikin per pos atau mau dibikin satu desa sekaligus boleh-boleh saja. Karena itu tidak menjadi permasalahan, nggak baku. Nah, yang ada tambahannya itu adalah kadang-kadang kan teman-teman kayak desa, puskesmas, kecamatan suka masih kosong. Sekarang wajib diisi mulai dari atas. Karena prinsip kohor itu kan bukan hanya untuk kita. Ketika dia sudah tidak bertugas lagi di desa tersebut, ini kan akan diserah terimakan ke ini ya. Tidak akan diserah terimakan ke pembina yang baru. Nah, jadi ini tuh harus dipahami oleh semua orang, bukan hanya oleh pembina desa yang lama ya. Seperti itu kohor. Yang pertama yaitu tambahannya itu adalah kalau desa sudah paham ya, desa diisi puskesmas, kecamatan, kabupaten, dan jangan lupa tahun juga. Tahun kohor tahun sasarannya. Kemudian tambahannya adalah di sini masukkan nama kepala desa. Nomor HP di setiap lembar kohor. Enggak, di awal aja. Misalnya kita awal tahun 2021. Jadi di atasnya itu ada tambahan nih. Kan setiap tahun itu di awal kalau misalnya itu pokoknya setiap ganti tahun sasaran langsung dicatat ya. Nama kepala desa, nomor HP-nya, kemudian di atas gitu tuh. di atasnya kecil-kecil aja. Nomor HP jangan lupa. Kemudian ada ketua tim itu kan, tim kiblat desa itu kan ada kan, itu bersama dengan nomor HP. Kemudian ketua kadernya kita masukkan, ketua kadernya, atau misalnya kalau per pos dibuat, mungkin per pos ada kader yang memang di lebih jalinger gitu lah, lebih pinter, itu dijadikan sebagai ketua. Kalau bikin per pos enak sih, per pos dibuat aja. Tapi kalau misalnya nama-nama itu koordinatornya, kalau dia punya pos koordinator boleh. Kan itu untuk mempermudah kita koordinasi aja sebetulnya. Itu jangan lupa nomor HP juga dicantumkan. Terus yang selanjutnya adalah nomor urut. Nomor urut di sini kita langsung mencantumkan jumlah sasaran kita tiap bulan. Ambil contoh misalnya Mawadah sasaran tiap bulan berapa? 67 tiap bulan sayang. misalnya dari 67 tahun Sebulan tuh berapa sasarannya? 8. Jadi langsung teman-teman mencantumkan nomor urut dari 1 sampai 8. Tujuannya apa? Tujuannya kita juga untuk mengetahui sasaran kita sudah tercapai atau belum. Karena itu kalau estimasi itu pasti akan mendekati ya. 8 langsung kita masukkan urutan 1 sampai 8. Artinya bulan depan lanjutkan 9 sampai 16. Seperti itu tiap bulan. Tujuan yang kedua yaitu kenapa kita cantumkan ini, kita juga untuk mengetahui apakah sasaran itu sudah terjaring atau belum. Kalau misalnya tidak terjaring, misalnya kita baru harusnya 8, kita baru 5. Nah, yang 3 itu kan harus dicari tuh sampai dapat. Harus sampai dapat. Kemana teman-teman biasanya harusnya mencari yang 3 itu? Dicari dulu dong maksimal. Soalnya gini, BPM, Paskes ada yang swasta. udah ini udah. Kita dapatnya 5, tahun-tahunnya bulan depan kita dapatnya 5 Itu belum. bukan masalah. Nanti dulu, aku bilang tanya dulu. Ini kalau misalnya kita baru 5 nih, apa udah maksimal kita mencari? Kan belum tentu. Kalau kita diem aja kan kita nggak tahu. Siapa tahu dia nggak datang ke posyandu. Nah, kemana aja kita mencari yang 3 itu? Pertama, dijejaring BPM. Kan, atau ke klinik kalau ada klinik. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya ke puskesmas. Siapa tahu dia berkunjung ke puskesmas, lihat di kohor kunjungan register kohor puskesmas yang ada di KIA. Cari di situ sampai. Nah, kalau misalnya sudah maksimal tidak ada, berarti memang sasaran kita cuma 5. Karena kan kalau ibu hamil bisa terjadi seperti itu, bisa bulan ini sedikit tapi tiba-tiba bulan yang akan datang meledak. Iya. Banyak, itu bisa saja terjadi. Tapi kan kumulatifnya adalah di akhir tahun dia akan jumlahnya sama dengan sasaran kita atau lebih 10% biasa gitu kalau memang
lebih gitu ya. Kalau biasanya sih akan tercapai sesuai dengan sasaran atau lebih. Biasanya kalau lebih itu 10%. Kalau misalnya itu apa namanya, masyarakatnya banyak yang hamil. Selanjutnya untuk kolom, untuk nomor urut sudah ya. Untuk nomor indeks dibagi dua. Nomor indeks dibagi dua, yang atas adalah nomor register. Nomor register nanti disesuaikan di buku KIA ya, di kartu ibu, biar kitanya nanti kalau misalnya merisa kan udah, oh ini nggak usah nyari kan, kalau ada nomor register lebih mudah ya, oh nomor ini, jadi kita langsung bisa mencari si ibu ini di dalam kohor ibu ya. Jadi dalam buku KIA di kartu ibu dan di kohor tulis sama nomor registernya. Yang bagian bawah adalah HPL yang garis HPL. keduanya ya. Bukan HP ya, dikirain HPL. Hari pertama HPL ya. Iya HPL. HPL mah ini Hari TP kan? Iya, hari HPHT apa HPL? HPL. Berarti TP. Hari tahap segera persalinan kan? TP. Hari itu persalinan kan HPL. Untuk apa HPHT, kan HPL yang penting buat kita. Iya kan? Kita nyari HPL dari HPHT, maksudnya gitu. HPL ya. Terus kalau untuk nama sama, untuk umur juga sama sesuai dengan juknis yang ada. Nah, untuk kolom yang yang berat badan, tinggi badan, HB dan tensi itu biasa diisi Yang pertama kali. Tapi kan untuk tensi ada itu lagi dibagi dua. Dibagi dua ketika dibagi itu yang diisi itu pertama kali ditemukan kenaikan. Berarti syaratnya adalah 30 mm Hg yang ke arah PR ya. Kenaikan yang ke arah PR 30, ciri-ciri udah naik. Misalnya dia tadinya 90, dia 120 kan udah, walaupun normal tapi kan itu udah ada terjadi kenaikan 30. Nah, itu masukkan ke dalam di garis dibagi dua ya. 120 misalnya. Nah, setelah kalau ditemukan kenaikan 30 mm Hg itu langsung di garis merah straight. Masuk ke kohor resti. Penata laksanaannya dilanjutkan di kohor resti untuk yang resti. Demikian juga yang lainnya. Ketika ditemukan misalnya tadinya nggak anemi jadi anemi, lanjutkan garis merah, masukkan ke kohor resti. Jadi penata laksanaannya kalau sudah begitu nggak di sini lagi kalau udah hanya resti. Di situ aja dikosongin. Kan sudah ke kohor resti, nanti dilanjutkannya di kohor resti dilihat jadi ada. di situnya nggak dilanjut ya Bu ya? Ya kan nanti kosong. double untuk apa? Kan kohor resti sama kan, ada pemeriksaan, ada segala macam kan ada. Sama, Tapi kan kohoresti ininya kan mah sama. beda ininya teh. Apanya? Kalau koresti mah nggak ada per bulan ininya tuh nggak ada. Oh, kohor resti nggak ada ya? Jadi hanya pemantauan gitu selanjutnya. Kita biasanya tetap dua di Oke, sininya kalau lagi. itu kalau memang nggak ada berarti tetap di sini untuk Soalnya pemeriksaan nanti benar. ngitung ininya kan. Iya, oke. Kalau Untuk kosong. hitungnya PWS-nya ya. Iya. Jadi tetap dilanjutkan tata laksananya Iya, saja, tata jadi- laksananya saja. Kan kalau ini tata laksananya yang normal ya. Iya. Paling di kartu ibu. Tapi kalau untuk tata laksana ibu hamil resti ada kelanjutan di Iya. kohor Jadi resti. nanti dipindahin ya resti pindahin mah ke untuk resti. penata laksanaan Kemudian di pemeriksaan yang tiap bulan itu kan kita minimal K1 sampai K6 ya, minimal 6 kali kunjungan, tapi yang bagus sih banyak sesuai dengan itu setiap bulan pun tidak jadi masalah. Nah, setiap pelaksanaan di sini ini wajib 10 T. Maksudnya setiap kolom pemeriksaan itu kalau misalnya tidak terlaksana pelaksanaannya itu 10 T, berarti tidak boleh ditulis 10 T, kosong aja. Berarti ini belum standar, ciri-cirinya seperti itu. Kalau misalnya ada berarti ditulis 10 T. Kalau misalnya sudah 10 T baru tulis 10 T. Kalau Setiap kolom kalau 10 T setiap kita melaksanakan AMC setiap bulan harus ada tanda 10 T. 10 T. Kalau seandainya di posyandu kita nggak bisa 10 T dong. Ya iya, makanya itu nanti maksudnya gini, itu sebagai PR kita. Kalau kita ini belum standar nih, belum 10 T, bagaimana cara memenuhi sampai dia dapat pelayanan 10 T? Paling sedikit ibu hamil mendapatkan 10 T berapa kali ya? Setiap pelayanan Ya, saya. pelayanan. Ya kan maksudnya kan kalau dianya di posyandu Kita Nggak usah, Bra. kita nggak bilang berapa kali, kita bilangnya standar. Nggak ada yang kalau berarti kan itu belum standar, intinya gitu aja.
Kita nggak ada oh ya ini mah karena di posyandu ya harus 10 T. Kalau nggak 10 T berarti nggak boleh tulis di sini 10 T gitu loh. Kalau cuma 5 T nggak usah ditulis 5 T. Enggak. Pokoknya kalau kosong berarti itu belum standar 10 T gitu. Dan kalau untuk K1 jangan lupa kan ketemu sama dokter USG. Iya. Tulis USG 10 T ya sedikit kecil-kecil aja lah. Satu dan Kan ada tanda sama K5 dong. K4 atau K6. Kunjungan K5. K5. Kunjung kan di K1 sama di kunjungan K5 kan yang namanya apa namanya USG itu. K1 sama kunjungan K5 USG K5 itu atau dilakukan. K6 juga bisa kali ya. Kalau K5 nggak bisa K6-nya ya. Boleh. Di TM3 aja kan. Tapi yang lebih bagus sih sebetulnya di K5. Karena kalau TM3 Udah terakhir ujung-ujung kan mulai kalau terakhir. penata laksanaan terlambat. resinya kayak tadi tuh kejadiannya terlambat gitu kan. Kalau itu kan antisipasinya bisa lebih apa kitanya Lebih baik. baik lagi. Cuma ditulis aja USG doang. Iya, tulisnya. nanti di sininya kan berarti kan kalau misalnya kunjungan pertama kan K1 di sini ke apa ya? Pertama kali besok ada tanda biasa Iya. tanda apa? Bulat Tanda bulat. FE kan. FE, kemudian USG sama 10 T. Berlanjut seperti itu. Kalau yang tidak ada USG-nya berarti tidak ada layanan USG. Kalau 10 T wajib standar. Memang itu seharusnya memang 10 T kan. Tidak boleh ada kata-kata oh nggak ini belum. Ya memang standarnya 10 T. Minimal berapa? Ya memang harus semuanya 10 T. Nggak bisa bilang ada berapa kali 10 T. Memang wajib setiap bulan gitu kita memberikan bukan setiap bulan, setiap kita ketemu itu misalnya ya harus 10 T gitu. Tapi dengerin dulu 10 T itu kan misalnya kayak lab. Kalau udah maka itu tetap aja bisa walaupun tidak dilakukan tapi kalau sudah kan berarti kan kecuali ada indikasi. Makanya setiap bulan dia makanya jangan ini deh. Iya, takutnya 10 T kan tinggi badan diukur lagi. Ini diukur lagi. Teman-teman Maya. Ya, kan dari dulu juga udah tahu. Misalnya yang begitu yang udah sekali mah ya itu udah sekali oh udah ini udah 10 T. Oh, kalau dia udah Ketika- pernah. kayak misalnya apa namanya ukur ini belum waktunya ya memang belum waktunya tetap bisa 10 T kalau yang lainnya sudah dilakukan. Jangan terpaku 10 T itu semua harus dilakukan. Iya, gitu. Iya. Pemahaman kita kayak gitu. Enggak dong, Kan enggak bisa ya. juga. Ada lagi. Cuma yang paling utama pasti lab yang agak jadi kendala Lab, buat iya. Kalau Karena- lab misalnya udah nih ya di awal udah 10 T. Nah, di K2 kan nggak diperiksa lab lagi kan, aman juga kan. Ya Nah, kalau itu- tidak ada indikasi berarti itu kan 10 T juga karena yang itu udah kan udah ada pelaksanaan misalnya kecuali ada indikasi lagi misalnya dia merasa pusing, tesnya tinggi itu kan berarti kan harus lab lagi yang diperiksa misalnya dia merasa kunang-kunang, pusing segala macam harus anemi takut ke arah anemi itu tetap sesuai dengan indikasi. Tapi kalau yang pertama untuk lab kan wajib ya untuk yang selanjutnya kan sesuai dengan indikasi. Sesuai dengan hasil pemeriksaan. Kalau anemi berarti kan sebulan ke depannya harus dicek terus sampai HB-nya itu sesuai dengan yang seharusnya gitu ya. Lanjut ya. Gitu ya. Nah, untuk kolom yang ini, kolom yang pertolongan persalinan itu yang DT sama DTT sudah dihilangkan iya, ya. nggak ada Jadi lagi. itu disitunya FKTP sama RS. Oh. KTP sama RS. Iya, FKTP sama RS. Kolom ini ya. Yang tadi seperti disampaikan oleh dokter Anda. Jadi pertanyaan di dalam apa? Di dalam P4K itu sudah tidak ada lagi. Ibu mau lahir di mana? Jadi tidak seperti itu pertanyaannya. Tapi pertanyaan kita menyampaikan itu dari hasil pemeriksaan kita. Ibu hamil. Ibu dari hasil pemeriksaan yang kami dapatkan, ibu tuh melahirkannya ibu keadaan normal gitu ya. Berarti ibu bisa lahir di FKTP, tapi kemungkinan terjadi resiko tinggi pada setiap kehamilan akan tetap terjadi. Jadi walaupun yang normal, yang APN, tetap ada RS-nya wajib. Disiapkan. Heeh. Nah kalau untuk yang Oh, jadi diisi. harus diisi dua-duanya, FKTP dan RS untuk yang ibu hamil normal wajib diisi dua-duanya karena kemungkinan iya. Karena cuma masalahnya tuh kan nanti sistem yang nentuin. Iya nggak apa-apa, maksudnya dia kalau BPJS yang itunya aja yang perencanaan kan. Menyatakan di mana? RS ini gitu, Hermina gitu ya. Iya, pokoknya ditulis aja ini rencana ke situ. Perencanaan.
Nah kalau sudah seperti itu siapkan administrasinya juga seperti itu ya. Apalagi terlebih kalau untuk yang resti, kalau yang resti otomatis kalau misalnya ke rumah sakit yang FKTP nggak usah langsung rumah sakit aja. Berarti disampaikan dari awal ibu lahirnya tidak boleh di puskesmas, apalagi di rumah, di klinik atau di BPM, ibu wajib ke rumah sakit. Karena dari hasil pemeriksaan memang ibu harus lahirnya di rumah di tempat yang memang harus memiliki fasilitas itu yang lengkap. Seperti itu langsung sampaikan ya. Nah untuk selanjutnya yang ini sama ya yang kelahiran. Nah di keterangan ada kelanjutannya lagi. Di keterangan dibagi dua, bagi dua. Kolom atas isinya adalah P4K. P4K-nya kita paham kan P4K yang pertama itu apa? Pertanyaannya lahir di mana? Nah kalau misalnya lahir di mana, kita tinggal kesepakatan di puskesmas mau simbolnya seperti apa. Kalau RS berarti R, kalau misalnya ke rumah sakit Hermina R apa, terserah ini mah. Jadi itu kesepakatan puskesmas. Dibikin simbol-simbolnya dan ditempel biar maksudnya ditempel di KIA atau di apa, ini simbol-simbol dari P4K ya, untuk tempat bersalin. Terus udah tempat bersalin apa lagi untuk P4K itu? Penolong kan sudah pasti kalau udah di rumah sakit. Nah Pendamping kalau di persalinan, pembiayaan, pendamping mah udah itu mah gak usah dijadiin P4K antara yang di stiker sama ini beda sih ya. Kan Ya. kalau kita pakai stiker apa yang di sini berarti ya. yang di situ. Terus pembiayaan. Kalau pembiayaan dari awal dipastikan pembiayaannya pakai apa? BPJS. Oke, harus dijelaskan. Kalau BPJS wajib di setiap bulan di apa namanya? Dicek. Dia aktif atau tidak. Kalau setiap bulan tuh kan ada kan datanya ya di puskesmas kan bisa dilihat. Itu wajib. Untuk BPJS mau BPBI mau umum itu wajib dicek setiap bulan keaktifannya. Jangan tiba-tiba mau dirujuk ke rumah sakit ternyata tidak aktif, itu sering terjadi. Nah kalau untuk yang memang jam persa dari awal sudah menggunakan jam persa dengan syarat dia tidak punya jaminan apapun kan dan miskin, jadi itu langsung bisa jam persa dan dia bisa ke rumah sakit langsung menggunakan ANC untuk jam persa. Oh bisa ANC. Ya. Kelahirannya bulan November harus dana jam persa. Itu mah Iya. Di penghujung. Maksudnya gini, ini kan di cover, jadi kita nggak maksudnya tetap disampaikan bahwa kita siap-siap aja. Iya, Kan tidak disampaikan ke si ibunya. Enggak Bu, 100% Bu, ibu nanti pakai jam persa ya. Tetap si ibunya mah nggak usah disampaikan, jam ini mau susu kita aja. Sampaikan lah ibu nabung aja untuk persiapan nanti persalinan. Jangan disampaikan jam persanya. Soalnya kan dia ada di amanatnya itu dia juga harus tanda tangan kan dia dan suaminya Iya. mengetahui dia. Iya, betul. Tapi maksudnya jangan terlalu Iya, ditekankan. takutnya Jangan teh mengharapkan. Iya, kan selama ini Suruh nyari duit dulu. nggak berani di jam persa. Tahu kan ada. Kalau di sini kan dia tinggal dilihat sama ibu ya, sudah dilihat. Tadi saya sampaikan itu ya sama dokter Adah ya. Kalau untuk yang bukaan, apakah memang kita terus jam persa langsung? Kalau di ini sih nggak apa-apa kan, ini kan nggak dilihat sama ini kan. Daripada kita keblek nantinya. Iya, kita sih tetap dari Nanti kita sampaikan ke dokter Anda, kita juga nggak terpikir tuh yang di buku KIA ketika bulan nanti Desember atau November ketika kita bikin jam persa kemana kita itunya gitu ya. Nah, nanti saya sampaikan permasalahan itu. Terus udah pembiayain apa? Mau kendaraan terserah teman-teman mau, kalau umum berarti U, kalau misalnya ambulan A, ambulan desa berarti AD, kalau pribadi berarti P ya. Nah seperti itu. Kemudian donor darah. Donor darah tadi seperti yang ya itu mah ya DL lagi. saya ngerti lah kalau DL lah. ngerti lah kalau misalnya golongan darah itu atau donor darah itu sulit saya paham untuk masalah itu. Nah seperti tadi dokter Ana katakan kalau golongan darah 6 bulan sekali harus di update. Maksudnya dicek HB-nya untuk memang persiapan untuk ibu, apalagi untuk ibu hamil resti. Itu disiapkan apakah memang dia itu ketika donor itu bisa didonorkan kan, karena kan sekarang persyaratannya banyak, nggak boleh kurang dari 11% si HB-nya kan. Kalau dibawa-bawa ternyata tidak sesuai, percuma kan, ngapain bawa-bawa banyak-banyak. Jadi 6 bulan sekali diupdate ya.
yang itunya. Coba si tempel mana ditulisnya ini semua tadi? Di sini pojok, pokoknya sepi. Jadi simbol aja ininya. Misalnya P4K. Tadi kan itu pembiayaan misalnya RS atau PKM. Jadi kita bikin simbol kecil aja gitu, jangan dibikin Jadi dibagi berapa ini? 4. Berapa? ya nggak dibagi 4 sih, maksudnya dibagi 2 nih. Ini kan bagi 2 strap. Nanti ini garis miring aja P, pembiayaan lahir di puskesmas. Terus garis miring dia pakai BPJS, pakai B gitu. Terus kendaraan itunya pakai ambulan berarti A. Terus satu lagi donor darahnya apa, misalnya golongan darah apa, O atau nah golongan darah itu diupdate maksudnya yang donornya. Kalau golongan darahnya mah dia di sini golongan darah dia. Dia golongan darah ibu apa, O, A. Golongan darah. Golongan darah ibu dong sini mah. Kan kalau yang golongan darah itu mah kan ada di data yang lain. Ada satu desa, misalnya satu desa yang punya golongan darah yang siap. Tapi kan di P4 ini open donor ada Iya, Di situ aja. Di situ mah. Kalau di sini itu golongan darah kan ibu. ini punya ibu. Iya. Ini mah golongan darah ibu. Kan golongan darah ibu kan untuk mengetahui golongan darah ibu. Tapi yang untuk di P4 yang di situ itu yang 6 bulan sekali diupdate gitu. Ya. Terus kemudian tadi udah selesai kan? Nah, di garis miring lagi ke bawah yaitu nomor HP. Kalau ibunya punya nomor HP sendiri, silakan pakai nomor HP ibu. Kalau misalnya memang dia tidak punya, bisa pakai nomor HP kader. Itu bagian bawahnya, Bu. Ya, Dibagi 2. dibagi 2 kan tadi yang keterangan itu. Nah, selanjutnya yang lembar yang rencana kontak. Apa yang kita rencanakan dengan ibu ya yang tadi disampaikan oleh Taruhnya Anda. di mana rencana kontak? Rencana kontak pakai post-it ya. Pakai post-it yang bisa ditempel di sini. Tempel nggak di sini di setiap ininya. Udah lintas itu buat inden desa yang banyak. Post-itnya dibikin kecil aja nggak usah. Maksudnya dibikin bisa dibagi 2 tuh post-it. Kan itu mah cuma untuk tanggal aja. Tanggal kontrak dengan ibu tersebut ditempel di sini. Jadi kalau misalnya kita diskusi sampai pada dokter Anda, kita mau rencana kontak sama ibu itu kapan? Ya. Tempel nggak misalnya rencana kontak sekarang udah kontak nih. Rencana kontak yang bulan tahun depan yang bulan datang itu berarti kan tanggal berapa? Kalau sekarang kontak nih. Rencana bulan depan tuh 20 berapa ini? Tanggal berapa ini? 28. Sekarang 28. Nah, tempel 28 yang akan datang. Nah, ini nanti kalau misalnya kan dia kan ada nomor HP ya. H-1 tuh ditanya, dia ke posyandu nggak besok gitu. Bu, besok kan hari posyandu nih Bu, apalagi yang resi ya. Kan kalau posyandu kan sasarannya nggak terlalu banyak ya. Iya, maksudnya nggak akan banyak banget lah gitu. Satu posyandu kan nggak akan banyak, misalnya kita atau bikin grup WA siapa yang mau hadir besok, yang nggak bisa hadir besok siapa gitu. Kalau misalnya tidak bisa hadir, artinya kita harus ini dicopot, kita merencanakan kontak yang baru lagi. Jadi itu nggak tertumpuk ya kalau udah Iya, kontak kalau udah kontak dibuang. tapi nanti buat bukti kalau ada rencana kontak. Udah kan? nggak, karena nggak sampai ke situ. Yang penting ada stiker nempel. Nah, nggak sampai nggak sampai situ sih. Maksudnya kalau penatarasannya sesuai, pasti penanganan kohor ibu dan kore Jangan dibuang. akan Jangan dibuang buat bukti. Kumpulin aja. teman-teman uat. Kan ini mah tujuannya supaya teman-teman mengetahui siapa kontak sama dia. Kalau misalnya mau dikumpulin, kumpulkan. Iya, buat bukti nanti. Sampai sasaran tahun ini selesai baru dibuang gitu ya. takut ada pemeriksaan. Oh, ini buktinya nih. Gitu. Silakan panjang aja di masalah. Atas nama ibu ini tempelin lagi gitu. Mungkin hanya itu saja tambahan yang dari pengisian kohor yang agak berbeda dengan kabupaten lain. Mendingan usul sih Bu, dicetak aja sih dari dinas yang sesuai versi dokter Anda. Nanti kita ikut cetak ya. Kayaknya tuh kalau kita kecil banget. Ya kan udah berdiri apa lagi nanti Baik kalau banget Iya, ini aja kemarin IT kita udah keberatan, nggak ada yang terlalu panjang ini teh. nah waktu kita pengadaan bisa Udah standar dulu. Yang mungkin waktu kan di sini udah standar. waktu itu saat di Jawa Timur kita juga enggak maksudnya khusus untuk ini, cuma kita menyampaikan seperti ini kohornya disampaikan gini.
Waktu itu lelang Jawa Timur yang dapat jauh harus karena lebih murah dia mau beranikan kalau lelang siapa yang berani lebih kecil pasti dia lolos ya gitu. Harus minta soft copy-nya karena bagian percetakan itu dia nggak mau kalau nggak ada soft copy. Iya sih, kalau sendiri kalau lebih bikinnya pusing, sedikit, katanya kalau bikinnya bikin ini. sedikit, iya. Makanya kata saya kalau mau bikin bisa sama teman-teman di sekitar puskesmas yang lain kita bikin yuk, gitu. Jadi kan satu itu barengan, jadi kan lebih banyak jumlahnya gitu loh. Kalau bikin cuma beberapa desa ya nggak bakal mau dia sampai bikin ini dulu. Cuma Maksudnya dinasnya dulu gitu yang ini. ini kan sudah ini mah yang mau Yang udah rapi sih, iya, gitu, sapu tema kopinya. maksudnya gini. Kalau yang lain kan diisi sama pita. Kalau bentuk covernya mah tetap sama seperti ini. Iya Kalau sih. yang lain mah kan isian kita bukan harus ditulis cetak sama bentuk cetakan, tapi itu mah kan isian modifikasi tulis sama kita. Kalau yang isian tadi mah. Iya. Cuma maksudnya kayak gini-gini nih biar ada kolom khususnya lebih enak kan. Tinggal dibikin aja. Dinas untuk pengadaan kayaknya belum untuk sekarang untuk tahun depan belum ada bayangan. Untuk dananya belum ada bayangan. Pasti dicoret kalau untuk pengadaan kayak gitu. Nggak ada ini ya, kalbunya ya. Ya sekarang kan udah ke puskesmas semua ya, jadi kayaknya pasti dicoret deh. Dia mau belajar kok. Lihat. Iya dari kemarin saya mau angkat tangan kalau mereka mampu saya. Nah kalau Udah untuk bikin SKTM saya juga udah nama. Kohoresti yang bakunya itu seperti apa sih baku dari dinasnya gitu? Karena kita setiap puskesmas beda-beda juga. Ya, asal yang penting mah namanya aja. Kalau Polresti itu penata laksanaannya yang penting. Isi dari lembar, kalau yang lainnya mah kan nggak itu. Isi dari penata laksanaan yang dengan itu dokter apa namanya dokter hewan terus rencana tindak lanjut itu kan yang mesti ditekankan di situ. Kalau misalnya secara baku ininya sih kan nggak jadi masalah. Itu penata laksanaannya isinya yang kalau mudah-mudahan kedepannya pengornya sesuai standar harapan kita. Amin ya. Jangan nanti pas dilihat kok belum juga sesuai standar. Gitu. Soalnya baru tahu ya teh yang ini emang baru tahu. Baru tahu. Beda bidan desa juga udah ada beberapa. Nggak tahu belum belum kayak begitu. Maksudnya ini kolom ini dibagi dua Iya. gitu ya? Belum Bu, tapi kalau kita tahu ini mah pernah. Cuman Kalau saya juga pernah tahu, waktu nggak kemarin ngerti. baru visual doang disampaikan doang gitu. Ya udah. Ada tulisannya gitu. Udah ada? Pokoknya sekarang udah. Pukulan